Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngabarin Kabar Tekabar. Pilkada serentak akan segera kembali digelar di seluruh Indonesia. Untuk Pilkada DKI Jakarta sendiri masih menjadi pusat perhatian. Nama-nama besar seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Erick Thohir, bahkan anak Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep diisukan akan ikut bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Fahri Hamzah sebagai politisi Partai Gelora ikut bersuara. Ia mewanti-wanti bahwa pertarungan di DKI Jakarta hanya akan menjadi batu loncatan menjadi calon presiden, bukan untuk memajukan masyarakat kota Jakarta. Ia pun menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, agar nantinya Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi kaki tangan Presiden, bukan malah menjadi seteru Presiden untuk menggait popularitas demi menjadi calon Presiden di periode berikutnya. Mari langsung saja kita simak video Fahri Hamzah bersama Zulfan Lindan membahas bagaimana kota Jakarta usai tidak lagi menjadi ibu kota negara. Apa? Saya nggak tahu apakah DPR sudah membahas ini ya tentang gubernur itu ditetapkan oleh presiden. Apa polanya seperti dulu, misalnya lewat DPRD, ya kan? DPRD dulu kan kalau kita lihat mereka memilih 3 orang, kemudian 3 orang ini diajukan oleh presiden. Presiden mempelajari dan melihat mana yang memang pantas untuk menjadi gubernur, kan gitu. Itu lebih independen kan? Itu yang penting prinsipnya adalah gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat untuk pengelolaan wilayah, kabupaten dan kota gitu. Ya termasuk yang di bawahnya lah gitu. Itu lebih efektif, Bang. Pikirannya itu adalah ini wakil daripada pemerintah pusat. Nah, nanti presiden misalnya diwajibkan memilih lebih dari 1 untuk diajukan ke DPRD, silakan aja. Bahkan ditunjuk langsung pun menurut saya itu tidak mengurangi konsep dan prinsip-prinsip demokrasi. Karena ini soal memilih berapa banyak yang dipilih rakyat itu kan konsepnya itu turun pada seberapa kewenangannya diberikan, seberapa uang yang dia kelola. Kan tidak ada gubernur ini atau ada banyak menteri yang uangnya tuh jauh lebih banyak daripada provinsi yang terkaya. DKI yang paling kaya, kira-kira hampir 100 triliun atau 80-an triliun sekarang APBD DKI. Tapi banyak menteri yang uangnya itu lebih banyak daripada provinsi DKI, provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang besar-besar. Kementerian Pendidikan, Kementerian PU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan. Ini semua anggarannya itu ratusan triliun, Bang. Kenapa dia nggak dipilih oleh rakyat? Kenapa cuma ditunjuk oleh presiden? Maka semua juga bupati, gubernur-gubernur ini, apabila dia dalam rangka menjadi kaki tangan presiden dalam memastikan pembangunan daerah, maka harusnya ya gubernur itu ditunjuk saja oleh presiden atau melalui DPR atau tidak. Yang jelas otonominya itu di tingkat 2, maka otonomi bupati dan wali kota itulah yang dipilih oleh rakyat. Maka Jakarta akan dapat kebagian memilih wakilnya, yaitu penduduk Jakarta Selatan memilih wali kota Jakarta Selatan, penduduk Jakarta Pusat memilih wali kota Jakarta. Lebih real. Lebih nagihnya lebih enak. Ini isu daripada Jakarta Selatan. Konstituennya jelas. Konstituennya lebih jelas. Kalau gubernur DKI repot, Bang. Ini sebenarnya bukan gubernur, ini wali kota. Kenapa saya bilang gubernur DKI itu wali kota? Karena semua bupatinya dia yang tunjuk, semua wali kotanya dia yang tunjuk. Saya kira konsep ini yang harus dijalankan itu lebih efektif gitu ke depan. Gitu. Nah sekarang kan begini, untuk kita mengarah pada atau mewujudkan situasi itu kan memang tidak mudah ya. Nah, sekarang kan kita bicara pada figur. Kita lihat kan figur-figur yang ada dari pengalaman kerja yang kita lihat, misalnya kita sebut saja nama lah. Misalnya yang mau maju gubernur ini, kalau masih tetap dengan konsep lama ya, artinya pemilihan langsung, itu kan Anies Baswedan. Kita nggak tahu, Erick Thohir katanya mau maju juga. Mungkin Sandiaga Uno juga mau maju, tapi belum terdengar suaranya. Lalu ada lagi Ridwan Kamil, kan gitu.
Nah, jadi orang-orang yang disebut, ada satu lagi Sudirman Said. Ya. Nah, orang-orang ini sebenarnya kalau kita lihat kinerjanya selama menjabat 5 tahun atau sampai 10 tahun ya, ini kan belum menunjukkan satu reputasi yang luar biasa. Ya. Ya, karena memang ini kan bicara orientasi. Ya. Nih, kalau bicara orientasi politik kan susah. Ya. Nah, kita memang perlu cari orang-orang yang memang ya pasti nggak mungkin seorang gubernur itu tidak punya pikiran politik, itu pasti. Ya. Ya kan, namanya gubernur kan, Ya. jabatan politis. Ya. Nah, jadi tetapi kan yang kita harapkan visi dan misi dia ini kan betul-betul ingin membangun secara komprehensif semua problem-problem ini supaya bisa diatasi. Ya. Nah, kira-kira figur seperti apa? Kita perlu figur baru atau figur lama ini, Bung? Ya, itu tadi yang saya lihat bahayanya di DKI ini, karena orang terobsesi dengan rutenya Pak Jokowi dan Anies Baswedan, ya, bahwa menjadi gubernur DKI itu artinya menjadi calon presiden, gitu. Dan itu artinya hampir semua yang mencalonkan diri di DKI itu motifnya jelas sekali. Ini adalah tangga bagi menjadi calon presiden. Jadi di kepalanya itu sebenarnya melayani Jakarta itu nomor 2, ya. Nomor 1 adalah masuk dalam bursa calon presiden. Gitu. Yeah. Bursa itu akan merusak rencana kita tentang Jakarta dan merusak masa depan dari Jakarta itu sendiri, termasuk juga konsolidasi kita untuk memindahkan sebagian aset ibu kota ini ke IKN. Itu akan terganggu nanti. Itu akan terjadi tarik-menarik politik, ya. Adu populer, adu disenangi oleh rakyat dan sebagainya. Karena itulah tadi kalau ide atasnya tadi, kalau menurut saya semua pemilihan gubernur dihentikan aja, ya. Fokus saja pada pemilihan ibu kota, pemilihan bupati dan wali kota, gitu ya. Termasuk di Jakarta, gitu, konsepnya bisa dimulai, gitu, atau kalau tidak, ya dirancang oleh gubernur yang akan datang, yang akan dipilih oleh presiden, gitu ya. Menurut saya itu yang mengamankan dan menjamin DKI itu lebih aman dalam transisi ini dari konflik politik. Kalau tidak, ya nama-nama yang abang sebut tadi itu sebenarnya motifnya itu pengen jadi calon presiden. Tidak akan, mereka tidak akan mengurus Jakarta ini. Gitu. Jadi nanti itu Jakarta hanya menjadi tulang punggung bagi naiknya seorang calon presiden itu. Sementara ada banyak anak-anak muda yang betul-betul ya pikirannya ya saya cuma mau melayani Jakarta, saya cuma mau menghilangkan banjir. Karena itulah saya harus bekerja sama dengan pemerintah pusat, ya kan? Harusnya yang kemarin-kemarin tuh ya, begitu dia terpilih dia datang ke presiden, Pak, saya membantu Bapak melayani tamu-tamu Bapak di Jakarta. Kota ini harus kelihatan mewah, Pak, di kalangan tamu-tamu Bapak. Karena itu saya siap menunggu perintah Bapak untuk memperlancar kerja melayani tamu-tamu Bapak. Yang kedua, Pak, ini ibu kota ya dianggap ibu oleh seluruh bangsa Indonesia, dia juga harus nyaman. Karena itu saya mohon bantuan Bapak dan kementerian-kementerian yang ada untuk mempercepat ya penyelesaian masalah-masalah dasar Jakarta. Banjir, macet, polusi dan sebagainya. Itu harusnya pikiran gubernur Jakarta, Bang. Tapi ini enggak. Yang dia pikirkan, ini saya harus tunjukkan saya ini calon presiden, ya kan? Makanya ngomongnya enggak gitu. Bukan soal menyelesaikan banjir, menyelesaikan macet. Ngomong ini politik kiri kanan. Nah, ini yang menurut saya ngerusak Jakarta, Bang. Menurut saya juga kebanyakan provinsi itu rusak gara-gara itu. Ini presidensialisme kok, Bang. Pembentukan Pemda itu adalah melalui kewenangan pemerintah pusat, khususnya presiden yang kita pilih secara langsung kok gitu. Maka menurut saya jadikan itu seluruh gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang terpilih, khususnya ini presiden, untuk melayani daerah, untuk melayani kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Saya kira itu yang lebih top, lebih pas ke depan. Kemarin ada hal yang menarik ya,
sempat muncul sebentar tapi hilang lagi. Ini ada 2 orang anak muda ya yang dicalonkan oleh kalau nggak salah Gerindra, Ya, yaitu Budi Jiwandono. Jiwandono Ya, dan Kaisang itu diusung ya, menjadi gubernur dan wakil ya, gubernur. Ya. Nah ini kan menarik sebenarnya. Artinya Gerindra sudah melihat bahwa ini ada terobosan-terobosan yang ingin dilakukan, Ya, bahwa supaya tidak jenuh dengan orang-orang lama yang tetap bergelut dengan politik dan persoalan politik. Ya, Kalau datang ke masjid bukan hanya sekedar sholat, ya, tapi teriak-teriak Allahu Akbar kan ya, gitu. ya, Seperti apa mengumpulkan massa. ya. Nah, sudah saatnya kan kita cari orang yang memang betul-betul mau bekerja ya. Nah ini mungkin bagaimana Bung Fahri melihat apakah 2 orang anak muda ini tepat untuk... Pertama-tama memang banyak anak muda yang saya kira lebih cocok untuk ngelola kota yang harus dipenuhi oleh imajinasi karena kalangan muda di kota itu juga sangat besar dan banyak sekali. Gitu. Yeah. Yang kedua memang nama yang dimunculkan oleh Bang Zulfan tadi yang dibaca itu dari kemarin tuh dari sosial media itu memang lebih menggambarkan bahwa ini sih nggak bakalan mau nyapres dia, mau serius dia untuk menjadi pelayan daripada masyarakat Jakarta. Tetapi saya kira saya tetap kembali kepada pikiran awal tadi sebenarnya. Mari kita bebaskan daerah dari konflik politik di tingkat gubernur, di tingkat provinsi, supaya fokus kerja untuk membantu masyarakat Indonesia ya melalui lahirnya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat di daerah, khususnya presiden di daerah, itu akan jauh lebih efektif, Bang. Dan itu akan jauh lebih mengurangi konflik politik yang selama ini muncul antara bupati dengan gubernur. Gubernur ini nanti bilang kepada wali kota dan bupati, saya adalah wakil pemerintah pusat. Saya tidak punya rakyat. Saya tidak dipilih oleh rakyat. Saudara-saudara yang dipilih oleh rakyat. Saya datang ke sini disuruh oleh gubernur supaya disuruh oleh presiden supaya Anda melayani rakyat Anda dengan baik. Anda butuh apa di sini? Saya akan komunikasikan dan kita rapat bersama presiden, bersama menteri-menteri. Saya punya akses dengan kabinet untuk membicarakan apa yang Anda perlukan sehingga kita bisa percepat pembangunan di daerah ini. Itu enak, Bang, daripada sekarang ini, ya kan? Kayak sekarang tuh, ya kan? Bupati ini pengen lompat jadi gubernur, pengen kawin dengan ini jadi wakil gubernur. Bupati ini udah oposisi kepada gubernurnya karena dia mau lawan nanti di pilkada. Jadi terjadi perkelahian yang tidak produktif bagi pada rakyat. Sementara pertanyaannya adalah ini semua kita selenggarakan kan untuk melayani rakyat. Kok tiba-tiba kita memfasilitasi konflik ya antara elit ya yang dengan biaya mahal sekali dan konflik itu menyebabkan pemerintahnya jadi nggak efektif. Jadi saya kira kita perlu evaluasi dan menurut saya kalau presiden mau udahlah. Pilkada yang November atau yang pilkada yang akan datang itu aja untuk gubernurnya dipotong aja, Bang. Iya. Supaya presiden yang akan datang mulai bisa bekerja secara lebih efektif. Gitu. Iya, jadi itu di Perpu aja, Bang. Kalau menurut saya di Perpu aja supaya gampang. Gitu. Iya. Perpu undang-undang ya. Iya. Jadi saya kira memang harus cepat ini. Iya. Karena saya kira kalau ini tertunda lagi 5 tahun. Iya. Ini Jakarta ini masih semakin parah nih. Ya kan saya kira itu juga ini, Bang, menghilangkan kecurigaan orang seolah-olah presiden sedang merancang anaknya mau jadi gubernur, khususnya gubernur Jakarta. Menurut saya ada blessing in disguise-nya keputusan MA itu. Sehingga presiden enggak semua gubernur kok mau diangkat oleh presiden. Tapi sudah disahkan oleh MA, belum kan? Sudah ya. Yang ini sudah. Tapi kalau menurut saya ini kan tinggal ke KPU. Tapi menurut saya karena rata-rata pelantikan dari gubernur yang akan datang itu mungkin bulan-bulan Januari yang akan datang ya. Di presiden yang baru. Biar presiden yang baru yang mengangkat. Ya, biar presiden yang baru yang menunjuk. Dan banyak Bang
ya, orang-orang yang bisa jadi gubernur dan konsepnya adalah menjadi wakil dari pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah. Jangan kayak sekarang, Bang. Ini konfliknya udah berdarah-darah.